Kalau kita membahas tentang surga dan neraka, pasti selalu pro dan kontra ya Mas Wahyu ya. Ada yang setuju, ada yang tidak. Ada yang bilang kalau mau percaya dengan surga dan neraka, tentu harus mati dulu katanya Mas Wahyu. Gimana pendapat Mas Wahyu? Kalau mau percaya begitu. Mau Intinya tahu. Kalau mau tahu, mau percaya bahwa surga dan neraka itu memang benar adanya, disuruh mati dulu. Betul. Terus pertanyaannya nanti kalau sudah mati itu mau cerita ke siapa? Memangnya setelah mati kita ini masih punya rasa, masih bisa berpikir, padahal sudah tidak ada otaknya, tidak ada semuanya, tidak ada. Terus gimana? Ini kan hal-hal yang kadang itu juga konyol begitu, masuk akal aja enggak. Jadi kalau buat saya ada komentar seperti itu, ya itu tadi, kembali, ini kesempurnaan hidup. Mau percaya ataupun tidak, tidaklah menjadi masalah. Yang terpenting di sini, kita sebagai orang-orang yang, ya mungkin kita ini adalah manusia-manusia bodoh ya, tetapi kita adalah pribadi-pribadi yang waras. Artinya apa? Nggak usah pinter. Waras saja sudah cukup kok. Untuk kita mampu menimbang, memilah, merasakan tentang mana yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran hidup dan mana yang hanya tentang cerita hidup, Mas Yahya. Betul, ya. Sering sekali kita mengatakan bahwa surga neraka itu ya hanya dongeng, Mas Wahyu. Nah, kalau bukan dongeng apa? Ya memang dongeng. Betul, ya. Tidak ada. Coba siapa? Semua yang bisa bercerita itu, apakah sudah pernah ke sana semua? Ya. Ini kan bicara hanya tentang keyakinan. Sedangkan apa yang saya yakini benar, belum tentu menurut kamu benar. Kita punya pemahaman yang tentu berbeda-beda. Kita punya cara untuk menjalani hidup ini juga berbeda-beda, begitu Mas Yahya. Maka dari situlah kita nggak punya hak untuk kita saling menghakimi. Kita saling mengklaim, kita merasa paling benar sendiri, merasa paling suci. Itu kan orang-orang yang menurut saya justru anggaplah begini sudah. Ini bodoh-bodohan sajalah. Maaf ya kalau mungkin kalimat saya agak sedikit kurang berkenan, saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Kita bodoh-bodohan saja, terlepas mau surga itu nanti sungguhan ada ataupun tidak, sudahlah, ayo itu kita yakini di dalam pribadi kita masing-masing. Tidak usah kita memaksakan untuk yang lain harus sependapat, sekeyakinan dengan kita begitu. Nah, demikian halnya dengan orang-orang yang tidak percaya, jadi biarkan. Yang percaya monggo, kita saling menghargai, kita saling menghormati. Untuk yang nggak percaya juga monggo, silahkan begitu. Nggak ada ruginya juga ya? Nggak ada. Justru rugi ketika kita berebut untuk hal yang kita sama-sama nggak pernah tahu. Jadi potensinya dua-duanya ini punya potensi yang sama, sama-sama bisa benar, sama-sama bisa salah. Begitulah kita anggap bahasa bodohnya begitu, Mas Yahya. Artinya apa? Kalau saya secara pribadi, tidak usah kita berebut tentang surga dan neraka nanti setelah kita meninggal. Justru yang terpenting adalah ketika kita menjalani hidup yang nyata ini, di dunia yang nyata ini loh, ayo kita berebut untuk melakukan hal-hal baik. Ayo kita berebut untuk menanamkan cinta kasih, kerukunan, kedamaian, di mana kita hidup berdampingan dengan seluruh yang ada di alam semesta ini. Hendaknya kita ini saling menjaga, saling merawat, saling mengasihi satu dengan yang lain. Artinya kita hidup dengan penuh cinta kasih. Apapun perbedaan di antara kita, kita saling tolong-menolong. Ayolah berebut melakukan kebaikan. Saling membantu, saling tolong-menolong. Jangan membedakan hanya gara-gara berbeda agama, berbeda keyakinan. Apalagi berbeda cara berpikir gitu.
Nah, apa gunanya kita berebut tentang surga dan neraka? Seolah-olah kita ini nanti adalah ahli surga satu-satunya. Agama A mengklaim kalau tidak agama ini tidak bisa masuk surga. Agama B juga demikian. Agama ini yang bisa membawa masuk surga. Agama yang lain pasti masuk neraka. Nah, memang surga dan neraka itu miliknya Mbok D-nya apa? Kan begitu. Betul Mas Wahyu. Justru dari sini loh banyak kesalahkaprahan yang terjadi. Berebut surga dan neraka yang sama-sama kita tidak pernah tahu, tapi kita menjalani hidup di dunia ini kita lupa bahwa harusnya kita ini hidupnya rukun, damai satu dengan yang lain. Tapi banyak yang lupa, justru saling menyakiti, saling menghakimi, saling membunuh bahkan. Mung mergo kuwi rebutan swarga karo neraka. Sing sejatine ora ngerti, nek ditakoni mung tembung jarine mung cerita. Artinya apa? Hanya katanya dan hanya cerita, gitu loh. Ya jadi kalau buat saya, mohon maaf sekali lagi, saya bukan orang pintar, saya orang bodoh, tapi saya masih waras. Kalau saya disuruh milih nanti masuk surga setelah meninggal atau sekarang di kehidupan di dunia ini masuk surga. Saya pilih masuk surga di kehidupan dunia ini. Loh iya, yang dimaksud surga itu yang seperti apa? Di mana antara pikiran dan hati kita betul-betul bisa menikmati hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Bahagia atas dasar kita hidup sebagai makhluk yang berkesadaran. Sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Untuk itu, hendaklah kita ini bertuhan. Nah ini banyak orang lebih memilih beragama supaya bisa bertuhan dibandingkan dengan orang yang bertuhan bahkan tidak harus beragama. Betul Mas Wahyu. Karena banyak yang beragama itu tapi nggak pernah menerapkan ajaran daripada agama. Katanya mengajarkan tentang berbuat baik, tetapi kok terhadap sesama saling menyakiti, saling menghujat Mas Wahyu. Hanya karena berbeda Betul. keyakinan. Ya, betul. Betul enggak? Betul. Makanya saya sering sampaikan bahwa beragama dengan bertuhan itu dua konsep yang berbeda. Orang yang beragama belum tentu bertuhan. Sedangkan orang yang bertuhan tidak harus beragama. Contohnya banyak. Bukan berarti beragama salah loh ya. Tidak. Beragama harus, wajib. Apalagi di negara kita diperintahkan untuk wajib beragama. Nah, akan tetapi banyak sekali contohnya. Orang yang mengaku si paling beragama tetapi akhlaknya tidak mencerminkan ketuhanan sama sekali. Terus di mana dia mengakui bahwa dia ini bertuhan? Dia saling menyakiti, saling menghakimi, ya, saling merasa paling benar bahkan paling suci, merasa si paling penghuni surga, sampai nggak peduli siapapun. Bahkan orang yang tidak sepemahaman dia untuk layak untuk dibunuh. Betul. Betul enggak? Betul. Layak untuk dimusuhi karena itu bagian daripada perjuangan. Perjuangannya apa ini? Padahal itu sama-sama ciptaannya Tuhan, betul enggak? Betul. Kita ini loh sesama manusia. Mau kita dengan orang Belanda, orang Inggris, orang Perancis, dengan agama apapun, ya kita ini sama-sama ciptaannya Tuhan. Wajib enggak kita saling mengasihi? Wajib. Wajib enggak kita saling menyayangi, saling menjaga, mengaku bertuhan, mengaku beragama, tetapi kepada yang diciptakan Tuhan saja kita nggak mengerti. Piye terusan Mas Yahya? Ya, kalau mungkin ada orang yang masih ngeyel Mas Wahyu ya. Enak dong kalau nggak ada penghakiman, nggak ada surga neraka. Orang bisa berbuat semaunya sendiri. Bisa berbuat jahat, membunuh, mungkin korupsi, mungkin ya. Gimana Mas Wahyu dengan pendapat yang seperti ini? Saya rasa di dunia ini sudah lengkap. Penghakimannya sudah sangat lengkap. Nggak usah menunggu nanti setelah mati, karena buat saya setelah mati itu nggak ada rasa apapun. Kita itu dulu nggak ada, menjadi ada, dan nanti kembali tidak ada.
Dari proses di mana kita yang awalnya tidak ada menjadi ada, ini loh kita nggak mampu menerangkan. Mas Yahya itu dulu sebelum lahir itu di mana kira-kira? Nggak tahu. Hidupnya seperti apa? Tiba-tiba lahir aja. Tiba-tiba lahir, tiba-tiba hidup. Nah, kita punya tugas untuk menjalani kehidupan. Kemudian nanti, kok ujuk-ujuk bisa bercerita nanti setelah meninggal? Ini loh yang dikasih cerita kok ya percaya begitu. Ya. Padahal belum pernah mengalami juga. Belum pernah mengalami. Nah, disinilah letak. Kadang itu kekurang apa ya? Bukan kekurang pinter ya Mas Yahya ya. Mungkin kurang berpikir secara luas lah di dalam memahami kehidupan gitu. Nah, kembali bicara tentang surga dan neraka. Penghakiman yang sesungguhnya surga dan neraka ya di dunia ini sudah lengkap. Kalau ada yang bilang, enak dong orang yang berbuat jahat, yang nggak ditangkap, dia nggak dihukum. Kata siapa? Mas Yahya saja melakukan hal jahat, menipu orang, membunuh orang, menyakiti orang, tanpa ada satupun orang yang tahu sehingga Mas Yahya tidak mendapatkan hukuman secara duniawi, mohon maaf. Apakah Mas Yahya tidak pernah merasa berdosa karena Mas Yahya tidak akan pernah bisa berbohong terhadap dirinya Mas Yahya sendiri? Ya, pasti nggak tenang Mas Wahyu. Betul enggak? Betul. Nggak akan pernah tenang hidupmu. Kamu bisa menyembunyikan semua hal dari siapapun di luar sana. Tetapi kamu tidak akan pernah bisa menyembunyikan satu hal pun dari diri kamu sendiri. Artinya apa? Di situ loh Mas, sudah ada penghakiman. Di situ loh sudah ada keadilan. Contohnya Mas Yahya nipu saya enggak tahu. Tapi Mas Yahya merasa enggak kalau Mas Yahya selama seumur hidup Mas Yahya akan merasa bahwa aku udah nipu Mas Wahyu ini. Ya. Merasa bersalah enggak kira-kira? Pasti ya. Merasa berdosa enggak sampai kapanpun? Akan tersiksa. Yes. Nah, tapi kan ini penjabarannya kan, wah tentu perlu cara berpikir yang luas ya tentang banyak hal. Artinya, ya kehidupan yang terpenting adalah saat ini, kehidupan di dunia ini tentang surga dan neraka adalah tentang baik buruk, tentang apa yang kita rasakan saat ini juga. Terlepas apakah nanti di kehidupan selanjutnya benar adanya, ada kehidupan lagi atau tidak, ada surga atau neraka. Sudahlah, biarkan itu menjadi rahasia semesta. Mari berebut untuk melakukan kebaikan. Tidak usah berebut untuk nanti berbondong-bondong ingin menjadi penghuni surga. Mumpung masih hidup saja, ayo berebut melakukan kebaikan. Sudah, saya rasa itu lebih dari apapun.